menambah wawasan, menambah pengetahuan. Banyak hal yang kemudian membuat semakin saya menghormati beliau. Beda dengan misalnya ketika orang lain menghormati paman juga sama sebagai seorang penulis, tapi penghormatannya ini beda dengan saya. Kenapa? Orang ini bukan penulis atau bukan peneliti. Ya kalau ketemu, oh itu penulis, hanya begitu saja. Akhirnya minta tanda tangan itu, minta tanda tangan gitu. Jadi satu ya, hanya orang yang mendalami, meneliti yang bisa mengenali dengan baik. Kalau tidak meneliti, memahami, mencerna, ya dia bahkan tidak bisa menghargai orang lain. Bahkan orang itu kenapa naruh buku sembarangan? Ya, karena dia nggak pernah nulis. Kenapa anak-anak kecil itu ketika dikasih kitab bungker-bungker covernya? Kalau saya tidak, cover itu nggak mau saya itu. Apa namanya, ngelinting enggak saya. Karena saya tahu Soroy jadi penulis itu. Saya nulis semantik itu 4 tahun. Semantik bahasa Arab yang covernya hitam itu 4 tahun. Bagi orang yang nggak ngerti proses penulisannya atau nggak ngerti dunia literasi, ya mungkin dia sakarepan gitu. Tapi bagi orang yang tahu, oh Soro ilmu ini, mesti akan menghargai. Betul menghargai. Karena itu penghormatan, penghargaan satu dengan yang lain tergantung pada pengetahuan masing-masing. Ketika misalnya saya tahu bagaimana prosesnya Mas Wito membuat lumpur itu, kue lumpur, itu akan sangat saya menghargai. Apapun ketika saya melihat lumpurnya itu rasanya begini, teksturnya begini, proses pembuatannya begini, semakin tahu, ya waduh, semakin tinggilah penghargaan saya kepada beliau. Kalau sudah semakin tinggi penghargaan, nanti endingnya bukan soal lezat saja ketika saya makan, tetapi penghargaan saya. Walaupun suatu ketika misalnya lumpurnya gosong, kita pangan naik. Kenapa? Penghargaan. Beda manusia yang tidak bisa menghargai orang lain. Kenapa? Ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Makanya lagi, masya Allah. Kalau seandainya manusia tahu ini, insya Allah akan bisa menghormati satu dengan yang lain. Nah, makanya pengenalan seseorang terhadap orang lain, penghormatan satu orang dengan orang lain tergantung bagaimana pengetahuan individu masing-masing. Karena itu orang itu menghina orang lain, merendahkan karya orang lain, tidak menilai karya cipta orang lain, berarti akalnya tidak begitu sempurna, atau bahkan tidak berguna. Sudah nggak bisa nulis, sudah tidak bisa berkarya, tidak memberikan penghargaan. Makanya masya Allah, jadi ketika jenengan membaca kitab Al-Ghazali, semakin tinggi penghargaan kita terhadap Al-Ghazali. Itu pasti. Dulu beda, dulu mungkin paman sama kong itu sudah kenal kan ya istilah atau nama Imam Al-Ghazali, mungkin sudah kenal kan namanya. Semakin kesini membaca kitabnya satu kata per kata, satu frase per frase, masya Allah cerdas ya Imam Ghazali itu, sampai otak saya kan otot itu misalnya. Semakin mengakui. Beda kan penghormatan dari awal dulu dengan sekarang, beda. Orang yang nggak pernah duduk di bangku kuliah dengan mudah kayak apa kan kuliah, mungkin ngomong-ngomong. Padahal sing kuliah, yosoro kuliah itu, yosoro mondok itu kan gitu ya. Nah, makanya orang itu akan melakukan penghargaan kepada yang lain, dia harus tahu dulu apa yang dilakukan itu. Terutama wal alamu bima fihi, alam semesta dengan segala apa yang ada di dalamnya, minal ajaibi, yang ada keajaiban-keajaiban itu tasnifullah ta'ala, itu karyanya Gusti Allah itu. Ya, alam semesta dengan apa segala yang ada di dalamnya ini tasnifullah, itu kreasinya Gusti Allah, karyanya Gusti Allah.
Wa ta'lifu iku ciptaane Gusti Allah. Wa ibda'u itu kreativitasnya Gusti Allah. Wa ikhtira'uhu karya maha baru yang belum ada sebelum. Nah, itu namanya ikhtira'. Kreativitasnya Gusti Allah. Wa nafsu dan jiwa itu juz'un min ajzail alam. Jiwa kita ini termasuk bagian daripada alam semesta ini. Jiwa kita sendiri loh. Ya, yang sudah dijelaskan itu adalah bagian dari alam semesta raya ini. Wa kullu juz'in min ajzail alam. Maka setiap bagian dari bagian-bagian alam semesta ini mashhunun bil ajaibi, dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban. Fala yazalu al-bahithu anha. Maka orang yang meneliti tentang keajaiban-keajaiban dan alam semesta ini mustafidan akan senantiasa bisa mengambil faedah, istifad, atau akan mampu ziyadata i'tiqadin, akan bertambah keyakinannya, wa ta'kida imanin, akan semakin kuat imannya. Walidzalika, karena itu khassallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong manusia agar at-tafakkuri, bertafakkur fil anfusi, tentang jiwa mereka sendiri atau ikhwal jiwa mereka sendiri, wal afaqi, tentang alam semesta ini, wa malakutis samawati wa ardi, dan kerajaan langit dan bumi. Berarti penghormatan, penghargaan, pengagungan atau apa yang istilahnya, seseorang hamba kepada Allah tergantung dengan pengetahuan dia, tergantung seberapa dia mau meneliti, mendalami tentang ciptaannya Gusti Allah. Karena apa? Karena untuk meneliti satu titik itu bisa melalui dengan jejaknya, jejak kekuasaannya Gusti Allah yang ada di alam semesta. Kita saja mesti menghormati terkait dengan karya orang lain, apapun wujud itu karyanya. Bagi orang penjual kue seperti Mas Wito, ya kita mesti menghargai, itu adalah karya. Ya, apapun yang ditulis oleh seseorang itu adalah buah karya cipta, apapun bentuknya ya. Dan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap karya itu tergantung pada pengetahuan. Maka alam semesta ya, itu adalah karya Allah, ciptaan Allah. Nah, kalau kita ingin mengagumi, mengagungkan, menghormati, lek Jawa ngajeni ciptaane Gusti Allah, berarti kudu ngenali. Jadi harus pakai ilmu, mendaya gunakan segenap potensi untuk bisa mengenali, termasuk apa yang ada dalam jiwa kita sendiri. Karena itu semestinya kita ini malu atau benar-benar harus malu kepada Allah saat selama ini kita nggak kenal kepada jiwa kita sendiri. Kita tidak tahu apa itu an-nafs, bahkan selama ini kita